Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan berdoa dan mengucap syukur. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hidup kami pagi hari ini. Terima kasih, kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan sebelum kami beraktivitas. Mari Roh Kudus bicara atas kehidupan kami, bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang mengasihi hidup kami pribadi lepas pribadi. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau mengatakan bahwa Tuhan Allah yang luar biasa buat kami. Mengucap syukur, kami akan terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak semua. Firman hari ini masih dalam tema besar kita, minta apa saja kamu akan menerima, ya. Dan subtema hari ini adalah tiada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bapak semua ya. Mari kita akan baca ayat pokok kita dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Ayat ini muncul dalam konteks ketika malaikat Tuhan ya menyampaikan kabar kepada Maria, dan Maria ragu-ragu bayi akan mengandung meskipun belum bersuami, ya. Jadi konteks ini, ayat ini adalah ketika malaikat Tuhan berjumpa Maria dan menyampaikan kabar bahwa dia akan mengandung meskipun belum bersuami, ya. Secara manusia tidak masuk akal, tapi justru disitulah kuasa Allah dinyatakan di tengah ketidakmungkinan, di tengah kemustahilan. Bapak semua, ya, setiap manusia, setiap kita pasti pernah atau sedang menghadapi hal-hal yang tampak mustahil, ya. Sesuatu yang mustahil untuk bisa ada perbaikan atau bisa sesuatu terjadi, ya. Entah itu masalah keuangan, masalah kesehatan, hubungan yang tidak harmonis, bahkan mungkin retak, baik itu dengan keluarga, ya, dengan teman, dengan rekan-rekan sekerja, atau masa depan yang kabur, tidak terlihat jelas. Mustahil untuk sesuatu itu menjadi baik. Tapi ayat pokok yang kita baca hari ini menegaskan satu kebenaran yang tidak tergoyahkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Allah tidak hanya mampu melakukan hal-hal yang mustahil, ya, tetapi Dia merancang kemenangan bagi mereka yang tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Rencana Allah bukan jalan yang selalu mudah, saudara, tapi pasti penuh pengharapan. Ada tujuan yang pasti, dan di ujungnya adalah kita akan menjadi umat-umat pemenang. Ya, kita akan raih kemenangan. Bahkan mungkin dalam proses itu ada penderitaan, ada kesulitan, bahkan kegagalan. Ya. Tetapi itu semua kita percaya dan kita harus yakin bahwa itu membawa kita menuju jalan Tuhan untuk memuliakan namanya, untuk meraih kemenangan dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita tetap bersandar kepadanya. Contoh, Bapak semua, dalam Alkitab kita lihat, ya, bahwa Abraham, yang pertama Abraham, ya, Abraham tetap percaya. Kita tahu, ya, meskipun secara umur Abraham dan Sarah mustahil untuk punya anak, tetapi Abraham tetap percaya. Ya. Yang kedua, kita lihat contoh Yusuf, ya, dia tetap setia meskipun dijual, ya, prosesnya nih saudara, ya, difitnah, bahkan dipenjara, ya, bahkan dilupakan, ya, tapi Yusuf tetap setia, ya. Yang ketiga, Maria yang taat, tetap taat meski dipanggil dalam sebuah misi, ya, dalam sebuah rencana yang, dalam sebuah tugas yang mustahil, ya, tapi dia tetap taat. Mereka tidak menyerah karena mereka percaya pada rancangan Allah. Ya, beberapa hari yang lalu kita
sudah dengar firman tentang bagaimana rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, ya, kita dalam sebuah perkara yang sepertinya mustahil, tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya, ada beberapa yang saya catat agar kita mengalami kemenangan dalam rancangan Allah yang luar biasa. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Yang pertama, percaya. Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan biarkan logika manusia, logika kita membatasi iman kita. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, karena hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Yang kedua, tetap bersandar dan taat. Meskipun belum terlihat, meskipun nampaknya tidak ada solusi, meskipun nampaknya masih mustahil, tapi seperti Maria yang berkata dalam Lukas 1 ayat 38, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, ketaatan membuka pintu bagi kuasa Allah untuk bekerja. Jadi yang kedua, tetaplah bersandar dan taat, saudara. Yang ketiga, tetap setia berdoa, menanti dengan pengharapan Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi juga bukan hanya Tuhan mendengar, tapi Dia juga akan menjawab menurut waktu Tuhan. Jadi setia berdoa dan menanti dengan pengharapan bahwa Tuhan pasti mendengar dan pasti menjawab tepat pada waktunya. Yesaya 40 ayat 31, Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin Bapak Ibu semua ya. Penutup, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, saya, saudara, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil, yang tidak masuk logika. Dia akan lakukan, Dia akan melakukan mujizat buat kita semua. Rencananya adalah rencana kemenangan, tapi hanya bagi orang-orang yang tetap percaya, yang bersandar kepadanya. Bapak semua, saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyerah, pegang terus janjinya, dan tetap melangkah dalam iman. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan firman-Mu pagi ini Tuhan jadi kekuatan buat kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu yang berharap dan bersandarannya kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kuatkan setiap iman dari umat-umat-Mu ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdiri atas firman-Mu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kami klaim janji Tuhan sepanjang hari-hari kami ke depan, kami akan raih kemenangan, kami akan raih janji-janji Tuhan. Mujizat akan terjadi, jamahan-Mu atas setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan akan berikan solusi, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar buat kami, dan kemenangan jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melangkah di hari yang baru. Penyertaan Tuhan jadi bagian kami sepanjang hari. Damai dan sukacita Tuhan berlimpah buat kami. Mengucap syukur melangkah di hari yang baru. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.